Halo Sobat GP, calon peserta seleksi masuk Sekolah Kedinasan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan, khususnya mengenai soal integritas, baik yang dalam bentuk LOTS atau Low Order Thinking Skill maupun HOTS, High Order Thinking Skill. Di video ini ada 10 soal TWK integritas yang harus Anda ketahui dan kuasai. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada rekan-rekan yang baru mengunjungi channel Guru Peduli untuk subscribe dan nyalakan bunyi lonceng, maksud saya tombol loncengnya, agar Anda mendapatkan video-video atau materi-materi terupdate dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Soal yang pertama, pengertian integritas yang benar dan lengkap adalah A. Berkata jujur dan bertanggung jawab. B. Keselarasan antara perkataan dan perbuatan secara konsisten. C. Kesesuaian antara nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dengan perkataan dan perbuatan seseorang. D. Kesesuaian antara nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dengan perkataan dan perbuatan seseorang secara konsisten. E. Kesesuaian antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Oke, menurut rekan-rekan, ingat ya, yang ditanyakan ini adalah pengertian integritas yang benar dan lengkap. Jadi harus lengkap rekan-rekan. Ya, oke. Jadi pengertian integritas yang benar dan lengkap itu ada di delta. Ya, oke. Kesesuaian antara nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dengan perkataan dan perbuatan seseorang secara konsisten. Mari kita lihat di sini ada, kalau rekan-rekan masih ingat ya, ada 3 dimensi integritas. Yang pertama adalah kejujuran, oke. Yang kedua adalah keberanian, yang ketiga adalah konsistensi. Kalau kita jujur pada hari ini, kemudian besok tidak jujur atau minggu depan kita tidak jujur, itu artinya kita tidak berintegritas. Jadi menurut dalam soal ini yang paling tepat untuk menjawab pengertian integritas yang benar dan lengkap adalah delta. Kesesuaian antara nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dengan perkataan dan perbuatan seseorang dan dilakukan secara konsisten. Jadi ada kejujurannya, ada keberaniannya, ada konsistensinya di situ. Jelas ya rekan-rekan? Jelas ya rekan-rekan? Oke, kalau sudah jelas mari kita masuk ke soal nomor 2. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas. Kredibilitas berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang, sedangkan integritas berkaitan dengan A. Kepribadian, B. Hati, C. Perilaku, D. Skills, atau E. Pengetahuan. Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat dari bawah. Pengetahuan dan skills itu tidak termasuk di dalam integritas, tapi masuk di dalam kredibilitas. Oke, tadi kan kredibilitas berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Berarti skills dan pengetahuan itu masuk di kredibilitas. Sekarang ada 3 pilihan, kepribadian, hati, dan perilaku. Saya sengaja memunculkan soal ini kembali ya, sebelumnya di video sebelumnya sudah pernah ada dan mendapatkan feedback yang banyak. Rata-rata mereka membantah, jawabnya adalah hati. Kurang tepat ya rekan-rekan. Oke, jadi begini, ketika kita mau menjawab, ya, memang ada sebuah buku ya, satu buku yang menyebut ini atau yang memberikan jawaban di sini hati. Tapi menurut saya kurang tepat. Kenapa? Kalau berhubungan dengan hati, ya, integritas ya, berarti nggak bisa diukur. Padahal integritas seseorang itu dapat diamati dan dapat diukur ya. Berarti bukan tentang hati, tapi ini tentang perilaku. Oke. Nanti kita tunjukkan perilaku yang menunjukkan integritas itu apa sih? Itu ya, oke. Jadi banyak rekan-rekan yang masih menjawab soal ini dengan hati, tapi itu kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah perilaku. Perilaku bisa diukur dan hati tidak bisa diukur. Hati seseorang siapa yang tahu? Gitu ya rekan-rekan. Jadi kalau ada soal begini, jawabnya adalah perilaku. Karena integritas itu bisa diukur. Ya, berikutnya nomor 3. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah
A. Tanggung jawab, peduli dan mandiri. B. Kerja keras, mandiri dan sederhana. C. Adil, berani dan peduli. C. Jujur, disiplin dan tanggung jawab. E. Jujur, tanggung jawab dan adil. Oke, sorry, saya agak sedikit lupa mengingatkan. Ini semuanya soal nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah soal LOTS ya, Low Order Thinking Skill yang sifatnya pengetahuan Anda. Ya, oke. Kita lihat, menurut rekan-rekan, jawaban yang paling tepat adalah oke, etos kerja atau semangat kerja. Etos kerja itu artinya semangat kerja. Etos kerja itu artinya semangat kerja. Menurut Anda, semangat kerja yang termasuk dalam nilai anti korupsi yang mana? Tanggung jawab, peduli, dan mandiri ini bukan semangat kerja, ya oke. Atau cara bekerja atau etos kerja, bukan. Ya, jawaban yang tepat adalah bravo. Semangat kerja yang selalu kerja keras, yang mandiri dan sederhana. Jawabannya adalah delta. Maksudnya apa? Sederhana. Misalnya ketika kita berangkat ke suatu tempat mau menjalankan OTT misalnya, ya tidak harus menggunakan menyewa helikopter misalnya, tidak. Ya, artinya apa? Nginap pun tidak harus di hotel berbintang 5. Nah, oke. Dan kita tidak harus dilayani ketika berkunjung ke suatu daerah. Kita harus mandiri gitu ya. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini adalah 3 konsep nilai anti korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia melalui KPK ya. Ada 3 konsep nilai anti korupsi. Yang pertama adalah nilai inti. Nilai inti itu meliputi jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua adalah nilai etos kerja, yaitu kerja keras, mandiri, dan sederhana. Dan yang ketiga adalah nilai sikap, artinya berani, peduli, dan adil. Nah, ini rekan-rekan tolong diingat baik-baik ya, siapa tahu nanti Anda mendapatkan soal seperti ini. Jadi ada 3 konsep nilai anti korupsi, yaitu nilai inti, nilai etos kerja, dan nilai sikap. Kalau 3 dikalikan 3 berarti ada 9. Artinya 9 nilai anti korupsi itu ini semuanya tadi ya. Oke, mari kita masuk ke soal nomor 4. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah, menurut rekan-rekan, perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, konsistensi, percaya terhadap orang lain. Iya, yang paling susah itu adalah konsistensi. Kenapa? Karena kita harus terus-menerus konsisten jujur. Itu baru berintegritas. Kalau pada hari ini jujur, kemudian 2 minggu kemudian saya tidak jujur misalnya kepada anak saya, nah itu namanya tidak berintegritas. Kalau besok jujur, hari ini tidak jujur, itu namanya tidak berintegritas. Kenapa? Karena tidak konsisten. Oke, jadi perilaku jujur itu hanya sekali. Hari ini saya jujur. Nah, artinya saya memiliki kejujuran hari ini. Tapi belum berintegritas. Orang yang jujur itu belum tentu berintegritas. Orang yang jujur pada suatu waktu belum tentu berintegritas. Ya oke, itu ya rekan-rekan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas itu adalah konsistensi. Terus-menerus. Terus-menerus nilai yang kita yakinin atau terus-menerus perbuatan dan ucapan kita itu sesuai dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Itu. Ya, oke. Berikutnya soal nomor 5. Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara dan kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan apa? Oke, ini disebut nepotisme. Oke. Jadi ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau gratifikasi itu apa? Kalau gratifikasi itu adalah pemberian hadiah atau hadiah. Oke, kalau kolusi itu apa? Kolusi itu kong kali kong, artinya kita bekerja sama dengan pihak lain ya untuk kepentingan kita gitu ya, pihak lain. Kalau korupsi mengambil untuk kepentingan diri sendiri, jelas ya rekan-rekan. Oke, mari kita mulai masuk ke soal hot, soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan perilaku berintegritas di tempat kerja adalah
Oke, perilaku berintegritas di tempat kerja yang bukan menurut Anda. Selalu siap menjalankan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Apakah ini berintegritas? Ya. Selalu dapat menjaga rahasia. Apakah ini berintegritas? Ya. Selalu mampu mengatasi konflik kepentingan dengan profesional. Ya. Seorang yang berintegritas, dia bisa mengatasi konflik kepentingan. Apakah itu kepentingan pribadi, kepentingan pekerjaan, kepentingan orang lain, kepentingan keluarga, dia mampu mengatasi konflik kepentingan tersebut dengan profesional. Itu orang berintegritas. D. Tidak membuat janji yang tidak dapat dipenuhi. Ya, kalau kita membuat janji yang tidak dapat dipenuhi itu namanya tidak berintegritas. Jadi A, B, C, D ini merupakan perilaku berintegritas di tempat kerja. Yang bukan merupakan perilaku berintegritas di tempat kerja adalah menerima hadiah atau pemberian dari masyarakat dengan senang hati. Kenapa? Karena ada aturan bagi ASN ya atau PNS untuk tidak menerima hadiah atau pemberian, terutama dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat. Oke, baik ya rekan-rekan? Jelas? Mari kita masuk ke soal nomor 7. Pimpinan Anda menugaskan Anda untuk mengumpulkan komisi dari para pemenang tender proyek di kantor tempat Anda bekerja. Sikap Anda. Ingat, integritas itu ada 3 dimensi, kejujuran, keberanian, dan konsistensi. Ya. Apakah A sikap yang benar? Saya selalu siap menjalankan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Apakah ini benar? Kurang tepat. Ya. Oke, kenapa? Karena tugas yang diberikan ini adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan aturan. Anda tahu aturannya, Anda tahu aturan PNS atau ASN tidak boleh menerima komisi ataupun gratifikasi pemberian. Oke, menolak tugas tersebut dan menyarankan kepada pimpinan untuk menugaskan staf lain. Anda menolak, oke, Anda jujur. Tapi Anda menyarankan kepada pimpinan untuk menugaskan staf lain, berarti Anda kurang tepat sikap Anda. Yang tepat adalah menolak tugas tersebut dan mengingatkan pimpinan bahwa meminta komisi dari rekanan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Jelas ya rekan-rekan? Oke, mari kita masuk ke soal nomor 7. Norma dan etika ASN menurut filosofi Pancasila adalah sikap mental dan moral yang terwujud dalam tindakan lahiriah bermasyarakat atau dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara yang bersifat norma dan etika ASN menurut filosofi Pancasila. Ya, jawabannya adalah yang bersifat administratif, manajerial, dan organisasional. Tahu ya rekan-rekan? Kalau tidak tahu, nanti saya jelaskan. Oke. Di kesempatan lain. Berikutnya nomor 8. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam apa, rekan-rekan? Ya, sosial budaya, karena sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jadi integritas manusia Indonesia pada sila kedua adalah rasa kemanusiaan yang menampilkan sikap jujur, sikap toleransi, dan sikap saling menghargai terhadap keberagaman yang ada. Oke, soal berikutnya nomor 9. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku berintegritas adalah, kalau tadi adalah yang tidak berintegritas 1. Sekarang memilih dari 4 yang menurut Anda berintegritas adalah Charlie. Andi yakin bahwa setiap usaha harus disertai dengan doa. Makanya ia rajin belajar dan tidak lupa berdoa demi bisa lulus seleksi masuk sekolah kedinasan. Ini Andi menerapkan keyakinannya bahwasanya berusaha itu harus disertai dengan doa. Nah, dia berusaha dan dia berdoa, ya. Dia ucapkan dan dia lakukan, gitu ya. Oke. Nah, kalau A bagaimana? Pak Budi kadang-kadang merokok meskipun ia tahu merokok itu tidak sehat. Nah, ini kurang tepat. Pak Budi tidak berintegritas. Kenapa? Dia tahu kalau merokok itu tidak sehat, tapi kenapa dia merokok? Nah, itu berarti tidak berintegritas. Oke, buat rekan-rekan, orang merokok itu
termasuk orang yang tidak berintegritas. Kenapa? Karena dia tahu merokok itu tidak sehat. Harusnya dia lakukan apa yang dia tahu, ya, tidak merokok, gitu. Karena terpaksa hari ini Bu Ati membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal biasanya ia membuang sampah pada tempatnya. Kenapa ini tidak berintegritas? Meskipun, ya, ini tidak konsisten, tidak ada konsistensi di dalam diri Bu Ati. Ya, oke. Meskipun dengan terpaksa, seharusnya konsisten, jangan pernah merasa terpaksa untuk tetap menjaga integritas kita. Oke. D. Kenapa ini salah? Andi tidak pernah menyuntek ketika ulangan di sekolah. Ya. Ini termasuk berintegritas. Dan ia tidak peduli dengan rekan-rekannya yang kadang-kadang menyuntek. Tapi ketidakpeduliannya itu yang tidak termasuk dalam berintegritas. Kenapa? Ya harus peduli karena berintegritas itu ada unsur atau ada dimensi keberanian atau kepedulian, ya. Kita harus berani mengingatkan kepada rekan-rekan, hai rekan-rekan, jangan nyuntek dong, itu perbuatan tidak baik. Nah, itu baru berintegritas. Jelas ya rekan-rekan? Soal berikutnya nomor 10, soal terakhir. Setiap aparatur sipil negara atau ASN harus selalu bersikap dan bertindak dengan berlandaskan pada hukum dan peraturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah apa? Ya, oke. Ini jawabannya adalah legal dan constitutional approach. Oke. Kalau contoh, ini kita lihat ya. Apa ini? Bersikap dan bertindak dengan berlandaskan pada hukum. Hukum itu adalah legal dan peraturan yang berlaku. Legal dan constitutional approach. Ya, kata kuncinya adalah berlandaskan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Kata yang berarti hukum di sini adalah legal atau constitutional juga berarti hukum atau hukum tertinggi. Jelas ya rekan-rekan? Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta nyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya ya. Thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.